Ya, baik pemirsa Gamalano TV, Alhamdulillah Taman Kalbu kembali di segmen terakhir ini masih tentunya dengan tema adab suami istri di tengah pandemi COVID-19. Baik para jamaah sekalian, saya buka lagi sesi terakhir untuk tanya jawab untuk satu orang penanya. Adakah yang mau bertanya? Ada. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Nurdina Sadik dari Majelis Ta'lim Al-Ahwat lingkungan Tubahe RT 02. Yang ingin saya tanyakan adalah, Ibu, bagaimana cara kita bisa berbagi rasa dengan sesama, dengan saudara-saudara kita yang bernilai ibadah di masa pandemi ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa ya pertanyaannya nih Bu. Pandemi semua serba terbatas ya. Betul, tapi sekali. kita ingin berbagi rasa yang bernilai ibadah. Bagaimana caranya tuh? Iya, baik. Bagaimana kita berbagi rasa dengan orang lain? Kehidupan ini bervariasi. Rezeki yang kita terima ada titipan orang lain di situ. Coba bukti nyata. Gaji setiap hari kita terima, tidak mungkin kita makan uangnya. Kita ke toko belanja, berarti ada punya orang. Kita ke pasar beli barito. Barito itu bukan perusahaan, bawang rica tomat. Itu kebutuhan kita hari-hari. Berarti rezeki yang saya dapat itu ada punya orang lain. Maka yang harus kita pikirkan, rezeki yang ada di kita itu adalah yang paling utama sekali adalah punya orang tua. Tapi ingat yang tadi, ketika kita memberikan kepada orang tua harus suami tahu. Nah, siapa berikutnya? Kalau tadi pertanyaannya, bagaimana kita berbagi rasa dengan orang lain? Kita pakai masker, menjaga jarak, tidak boleh lagi bertandang atau silaturahmi dengan orang lain. Ada caranya yang lain, sehingga ibadah ini tidak bisa terputus. Hal yang nyata, Rasulullah himbaukan agar supaya yang diperhatikan itu adalah tetangga. Kita boleh tidak ke tetangga untuk duduk, mungkin biasa sore-sore suka bercerita hal-hal apa saja kita bercerita, tapi yang harus dijaga adalah jangan membongkar aib keluarga kita. Lalu kemudian pandemi datang, kita tidak bisa keluar kemana-mana, sudah dilarang, jangan berkerumun, jangan duduk banyak orang, harus jaga jarak. Birman sebelah pun mungkin jarang kita datangi lagi. Ibu-ibu jangan putuskan ini. Ibu masak biasa antar ke sebelah, ayo, kan cuma antar. Insya Allah coronanya tidak masuk dalam ikan asam pedis itu. Kita berbagi, tetap jalan. Sedangkan kita taruh di amplop. Kita assalamualaikum, kita datangi panti asuhan, anak yatim piatu. Tapi ingat, ini yang kadang-kadang salah persepsi Pak Pika. Dia cari orang yang menerima sedekahnya itu jauh sekali. Mungkin dari sini dia sampai ke Ternate juga. Sementara tetangganya sebelah mengharapkan uluran tangan darinya. Jauh-jauh dia memberikan sedekah, tetapi orang yang di sampingnya itu tidak tersentuh sama sekali. Insya Allah. Yang berikutnya, bagaimana kita agar supaya berbagi rasa ini tetap dia jalan. Sampai pada tingkat senyum adalah ibadah pun itu tidak bisa lagi karena kita pakai masker. Tapi kadang kan orang senyum dan marah, biarpun ditutup matanya bisa kelihatan. Oh, ini orang senyum. Orang senyum, coba ibu-ibu senyum semua. Nah, itu kan kelihatan matanya bisa cipit ke atas. Lagi marah ya tetap matanya seperti itu. Paling-paling yang nampak adalah melotot. Nah, bagaimana kita berbagi? Tetap berbagi. Alhamdulillah kita bersyukur handphone tidak kena coronanya, sehingga kita masih assalamualaikum, bagaimana kabar? Lewat chat masih ada, masih bisa kita berikan kesempatan oleh Allah. Masya Allah. Jadi itu yang tadi, ada sisi kekurangan tetapi juga diberikan kelebihan. Maka coba saya mengajak kepada kita semua, ada salah satu ayat surah di dalam Al-Quran masuk ke dalam juz ke-30. Nama suratnya adalah
surah Al-Insyiqaq. Saya bacakan, kita simak baik-baik. Bagaimana agar supaya kita tetap mempertahankan berbagi rasa dengan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadahan famulaki. Ini berbicara tentang bagaimana agar supaya kita melihat isi alam ini. Bagaimana agar supaya kita bisa berbagi rasa dengan orang lain. Pada saat nanti yang kita punya, Allah datangkan hari kiamat itu. Yang dipertahankan adalah yang tadi. Yang nyata di hadapan Allah adalah yang tadi. Yang kita berbagi dengan orang lain. Itu yang dimunculkan oleh Allah. Subhanallah. Maka ketika terjadi itu, Allah keluarkan semua isi bumi ini dan Allah turunkan semua isi langit. Yang dipertahankan berjalan hanyalah apa amaliyah-amaliyah yang kita lakukan. Suami istri tidak saling mengenal lagi. Anak tidak saling mengenal orang tua pun tidak mengenal anaknya. Masing-masing berjalan dengan nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi harus diingat, Bu, berbagi rasa dengan orang lain ibarat tangan kanan memberi, kiri tidak perlu tahu. Karena ada orang punya karakter, dia kasih sedekah hanya 1 kali tapi ceritanya 10 kali. Berarti nilai ibadahnya tidak ada lagi. Ada orang yang berbagi sedekah dengan orang lain, tetangga mungkin hanya kasih bubur ayam 1 kali, tapi dia cerita 10 kali 10 kelurahan. Masya Allah. Di mana nilai ibadah itu? Bahkan yang kita takutkan sekali adalah jangan sampai kita memberikan sedekah kepada orang tua lalu itu yang kita ceritakan. Nauzubillahi min dzalik. Ingat, saya sudah sebutkan tadi, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maka harus kita menjadi ibu yang profesional, ibu yang istiqomah, ibu yang baik, yang memberikan contoh kepada orang lain. Hari ini ibu berbagi makanan kepada tetangga, maka secara tidak langsung anak-anak kita pasti akan melihat itu. Sebentar kita tidak ada lagi, apa yang kita lakukan ini akan menjadi pesan berantai kepada perilaku yang bermoral yang berantai kepada anak-anak kita. Ibu, yang kita lakukan hanyalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan balasan dari sesama manusia. Ingat, apa yang kita lakukan harus bertawakal kepada Allah. Kalau keikhlasan yang kita sertakan di dalam pemberian itu, maka insya Allah Allah pun akan memberikan balasan yang jauh lebih besar dari itu. Ya, seperti itu ya. Jadi amaliyah tetap kita lakukan. Jangan putuskan hanya karena pandemi ini. Kita tetap berbagi rasa dengan orang lain. Minimal, halo, assalamualaikum, bagaimana ngonipe kabar. Kalau sudah saling tanya-menanya, insya Allah kesusahan orang pasti kita akan penuhi dengan mungkin membantu orang sama seperti kita melaksanakan sholat. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring dengan isyarat. Sampai tidak mampu lagi berdiri salat, berarti tinggal kita tunggu disalatkan. Sama, memberikan sedekah dengan barang harta punya kita. Tidak mampu lagi, mungkin dengan nasihat. Tidak mampu lagi, mungkin dengan doa. Itu yang paling terkecil. Maka insya Allah, mudah-mudahan kita hanya bertawakal kepada Allah. Saya tidak bisa menjamin apa yang saya lakukan ini bernilai ibadah kalau ada di dalam diri saya ini ada sifat takabur atau sifat-sifat yang lainnya. Tapi sepanjang saya bismillahirrahmanirrahim, berbagi dengan orang lain, mengharapkan ridha Allah semata-mata, maka insya Allah jangankan suara ini keluar 1 jam, 1 detik sekalipun, kalau ikhlas yang saya lakukan, insya Allah itu pasti akan bernilai ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, luar biasa penjelasan dari ustazah kita ya. Memang tidak menjadi suatu alasan bahwa melakukan suatu nilai ibadah dalam bentuk silaturahmi itu terputus hanya karena urusan COVID ya. Bisa memanfaatkan banyak hal ya. Tadi dikatakan bahwa bisa dengan WhatsApp ataupun dengan
orang yang terdekat ya, seperti itu, keluarga ya, gitu. Baik, luar biasa penjelasan dari Ustazah kita di sore hari ini ya, dan juga ibu-ibu masih bertahan di penghujung acara ini. Kita akan mengakhiri Bu perjumpaan kita di sore hari ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sida Bahmid, Forum Penyuluh Kantor Wilayah Kementerian Agama, merupakan juga Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara, yang sudah mau berbagi banyak hal. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada ibu-ibu para jamaah dari Majelis Taklim Nurul Fatayat Kelurahan Ome, dan juga dari Majelis Taklim Al-Aqwat ya. Terima kasih sudah bergabung dalam majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan di sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua di majelis ini maupun pemirsa yang menyaksikan tayangan kita pada saat ini. Amin. Saya Ahmad Pikal bersama sejumlah kru yang bertugas di kesempatan sore hari ini undur diri dari hadapan Anda, dan ikuti terus program Taman Kalbu setiap hari jam 5 sore hanya di Gamalama TV. Semakin mantap, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salamullah ala yasin.